Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah Aku hidup dalam rencana Allah. Ya, nasnya diambil dari Kejadian 45 ayat 4 sampai 9. Jangan lupa ya, nanti di rumah ajak mama atau papa, kakak, abang, siapapun untuk membaca ini bersama-sama. Nah, adik-adik, kita mau baca satu nas bersama-sama ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Adik-adik, ini adalah perkataan seseorang yang bernama Yusuf. Nah, nanti kita akan cerita banyak ya tentang Yusuf. Adik-adik, kakak mau tanya nih, apakah adik-adik pernah membuat rencana? Misalnya, rencana mau liburan atau rencana ulang tahun atau rencana jalan-jalan sama mama dan papa. Asik sekali ya ketika kita membuat rencana yang menyenangkan. Nah, tapi pernah nggak adik-adik merasakan atau mengalami ternyata rencananya gagal? Nggak jadi liburannya, nggak jadi jalan-jalannya. Pernah? Apa yang adik-adik rasakan kalau rencananya gagal? Iya, sedih. Aku mau jalan-jalan, ternyata hujan deras. Mau pergi liburan, ternyata mama dan papa belum libur kerjanya. Sedih ya, tapi semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau lihat ada satu rencana yang gak pernah gagal. Rencana siapa itu? Ya, itu adalah rencana Allah. Rencana Allah dalam hidup kita itu gak pernah gagal adik-adik. Nah, kita mau lihat tentang kehidupan seseorang yang bernama Yusuf. Bagaimana Tuhan merencanakan semuanya hingga indah pada waktunya adik-adik. Nah, ini Yusuf. Siapa yang tahu tentang Yusuf? Iya, Yusuf itu papanya namanya Yakub. Yusuf mempunyai 11 saudara laki-laki. Dan tahu nggak adik-adik, ternyata Yusuf ini anak kesayangan papanya. Siapa di sini anak kesayangan papa dan mama? Senang ya. Nah, karena Yusuf ini anak kesayangan papanya, saudara-saudaranya yang lain, abang-abang adiknya Yusuf itu cemburu adik-adik. Mereka nggak suka sama Yusuf. Karena papanya sayang sekali sama Yusuf adik-adik. Sehingga saudara-saudara Yusuf itu merencanakan hal yang gak baik terhadap Yusuf. Tapi karena Yusuf anaknya baik, dia sayang sama Tuhan, sayang sama keluarganya, dia gak benci sama saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf adik-adik? Nih, Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak hingga sampai di Mesir adik-adik. Yusuf mengalami fitnah, dituduh melakukan apa yang gak dilakukan sama Yusuf. Kan Yusuf anaknya baik, dia gak melawan adik-adik, dia tetap menyatakan kebenaran. Hingga suatu hal yang baik mulai kelihatan. Yusuf menjadi orang kepercayaannya Firaun. Siapa Firaun itu?
Iya, dia seorang raja di Mesir. Coba bayangin adik-adik, kita menjadi orang kepercayaannya Bapak Presiden kita hari ini. Siapa yang lebih senang? Aku juga senang. Begitu juga Yusuf. Dia menjadi orang kepercayaannya untuk mengelola makanan supaya nanti pas musim kelaparan orang-orang Mesir masih punya makanan adik-adik. Karena pada saat itu akan berlangsung 7 tahun masa kelaparan dan mereka harus menyimpan makanan, persiapan. Nah, adik-adik, Yusuf mengimani atau percaya bahwa semua hal yang buruk yang pernah dia alami dulu itu adalah bagian dari rencana Allah supaya dia ketemu sama Raja Firaun, supaya dia sampai di Mesir dan menjadi orang kepercayaan Firaun adik-adik. Dia tidak benci kepada saudara-saudaranya itu. Malahan dia bilang kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, karena aku bisa sampai ke Mesir duluan, supaya nanti aku bisa menolong saudara-saudaraku, keluargaku." Baik ya Yusuf itu adik-adik. Nah, kita mau belajar apa ya dari Yusuf? Iya, kita mau belajar bahwa Yusuf juga percaya kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar tetap percaya kepada Tuhan bagaimanapun apapun yang kita rasakan. Walaupun gak jadi jalan-jalan, percaya kalau itu adalah rencana Tuhan. Nanti ada hari sangat baik buat kita jalan-jalan. Terus apa adik-adik? Yusuf nggak benci kepada saudara-saudaranya. Nah, di sini juga yang ada adik kakaknya. Nggak boleh berantem, nggak boleh benci sama adik kakaknya. Karena kita harus mengasihi. Kayak Yusuf mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Dan bahkan menolong saudara-saudaranya itu dari kelaparan itu adik-adik. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan, berdoa, baca firman, bernyanyi, dan hidup dalam kasih. Mengampuni orang menyakiti hati adik-adik siapapun itu. Dan tidak membalas. Kalau orang berkata kasar kepada kita, nggak boleh kita balas dengan kata kasar. Kalau di kata-kata kasar, kalau teman kita mengomongkan kata-kata kasar ke kita bilang aja, "Aku mengasihimu." Seperti itu. Atau berdoa kepada mereka ya adik-adik. Nah, karena hidup kita ada di dalam rencana Allah, nah aktivitas kita hari ini adalah mewarnai gambar Tuhan Yesus. Nah, di dalam hati itu, kalau adik-adik yang sudah bisa menuliskan namanya, coba tuliskan namanya di situ atau tempelkan foto adik-adik di situ. Tempelkan fotonya di gambar hati itu. Itu artinya hidup kita ada dalam rencana Allah. Oke adik-adik, selamat mengerjakan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.